Oke, ya shalom. Selamat malam semua. Ya, hari ini jadwalnya kita akan belajar dari kitab Roma pasal yang ke-7. Nah, sebelum kita baca Roma pasal yang ke-7, saya mau review kembali pembelajaran kita selama beberapa bulan yang lalu. Kita sudah belajar kitab Roma pertama. Itu ada Coach Johnson menyampaikan ada latar belakang kitab Roma. Coach Johnson menyatakan ada audiensnya kitab Roma, atau kitab Roma ditujukan kepada ada orang Roma, ada orang Yunani. Kalau masih ingat tempatnya waktu itu di sini, bukan ya? Di sini ya, kayak sini. Ada legalisme, ada antinomisme. Ingat enggak? Kayaknya lupa ya. Nanti kalau lupa, review, lihat lagi YouTube-nya, ada YouTube-nya. Ada yang ngomong yang penting itu anugerah, ada yang ngomong itu, ada yang merasa bahwa ketatnya sebuah hukum agama itu menjadi penting. Itu ada. Kalau lupa, nonton lagi YouTube-nya. Nonton YouTube-nya. Ya. Ada di YouTube itu ada KOS 01. Nah, itu lihat. Kita sudah belajar juga di pasal yang kedua, dan belajar tentang Injil kekuatan Allah. Itu juga Coach Johnson yang menyampaikan, ada di YouTube KOS 02. Kita belajar bagaimana tentang aniaya zaman now. Kita belajar tentang manfaat Injil. Nah, kalau lupa, lihat lagi. Yang ketiga, kita juga sudah belajar apa itu dosa. Masih ingat apa itu dosa yang disampaikan oleh Ko Gunawan Hartono waktu itu ya, di tempatnya Vina. Apa itu dosa? Masih ingat ya? Dosa itu bukan hanya sekedar amoralitas, tapi dosa yang dimaksud Alkitab itu adalah meleset dari sasaran, atau bahasa Yunaninya adalah hamartia. Hamartia itu artinya kalau ada orang memanah, ada bunderan itu, kalau nggak pas di tengah itu hamartia, meleset. Menceng titik, menceng, apalagi kalau mencengnya ada. Kalau lupa nanti nonton kembali YouTube-nya. Terus yang keempat, kita juga sudah belajar tentang bagaimana melalui iman kita dibenarkan. KOS nomor 4. Yogi memberikan sebuah perandaian tentang melanggar lalu lintas. Masih ingat? Ada seseorang yang melanggar lalu lintas, terus dihentikan polisi. Setelah itu sebelum waktunya sidang, orang itu melakukan perbuatan baik. Saya sudah nolong orang gini. Perbuatan baiknya dibicarakan di depan hakim. Aku memang salah, aku memang melanggar. Tapi sebelum aku sidang, aku sudah berbuat baik. Dan hakimnya akan ngomong, nggak ada hubungannya Pak. Salah ya salah, sidang ya sidang, denda ya denda. Bagaimana itu dibenarkan oleh karena iman? Nonton di YouTube KOS nomor 04, Yogi yang sharing di situ. Nah, kita juga sudah belajar tentang KOS yang nomor 5, itu kitab Roma pasal yang ke-5 juga. Ko Amos ngomong tentang apa itu sebab itu. Ada kata penghubung pertama, sebab itu. Kitab ini adalah kitab sukacitanya Paulus, pasal ini. Nonton di KOS 05. Nah, 2 minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang mati bagi dosa. Itu Ko Wahyu Immanuel, pendeta Wahyu Immanuel yang sharing. Tempatnya di mana ya? Kok lupa? Oh, di tempatnya Fandi. Ya. Nah, kalau baru mengikuti sekarang, tolong nonton episode 1 sampai episode 2. Sampai episode ke-6. Episode ke-7 hari ini. Ya, kayak nonton drakor, kalau nggak dari episode pertama kan nggak enak toh ya. Nonton kembali. Oke, nah sekarang kita masuk di episode ke-7, Roma pasal 7. Nah, hari ini kita belajar bagaimana Paulus menggambarkan tentang hukum Taurat. Ketika saya membaca ini, saya merasa Paulus sedang memberikan sebuah penggambaran. Apa itu hukum Taurat? Apa kaitannya dengan kita? Nah, di Roma pasal 7 yang pertama, ada konteksnya di atas itu, ada judulnya itu, ditulis hukum perkawinan sebagai contoh, ya kan? Nah, Paulus berusaha menggambarkan sebelum ini, di Roma 5 kemarin,
gaya bahasa Paulus di kota Roma menurut saya, di Roma 5 kemarin, itu adalah bahasa penggambaran. Di Roma 5 ayat 12-21, itu Paulus menggambarkan bagaimana dosa itu bisa masuk dalam kehidupan manusia. Masih ingat ya Roma 5 kemarin ya? Berapa? 2 episode yang lalu. Bagaimana dosa itu bisa masuk ke dalam keturunan Adam. Penggambaran yang dipakai Paulus pada waktu itu, dia menggambarkan sebagai Adam berbuat dosa, dia dibuang ke bumi, upah dosa maut bagi Adam. Nah, upah dosa yang maut bagi Adam itu sama beserta dengan anak cucu keturunannya. Masih ingat ya Roma 5 kemarin ya? Nah, ketika belum ada hukum Taurat pada waktu itu, ketika hukum Taurat belum ada, dosanya orang-orang di zaman itu tidak diperhitungkan sebagai dosanya dia. Maksudnya begini, ketika hukum Taurat belum ada, zaman sebelum hukum Taurat, orang berdosa, tidak ada hukumnya, dia dianggap tidak dosa. Tetapi karena dosanya Adam, tetap mati. Mudeng ya? Ini. Ada satu orang yang namanya Adam ini berdosa. Semua anak cucu keturunannya dapat hukuman, yaitu maut. Meskipun orang itu tidak berdosa pun, suci pun, kudus pun, tidak pernah berdosa, gara-gara Adam seorang, pasti hukumannya mati. Nah, penggambaran itu dipakai oleh Paulus untuk menggambarkan Kristus. Yang sama dengan Adam yang jatuh dalam dosa, satu orang saja seluruh dunia binasa, terlebih lagi Kristus. Karena pengorbanan, karena ketaatan satu orang yaitu namanya Kristus, seluruh dunia sekarang kita diselamatkan. Termasuk kita semua. Itu sebuah penggambaran di Roma 5. Nah, terus ada penggambaran lagi di Roma 6. Roma 6 menggambarkan bagaimana tentang budak. Kamu dulu sebelum ditebus oleh darah Yesus, kamu adalah budak dosa. Sekarang setelah ditebus, kamu bukan orang merdeka, tetapi budak kebenaran. Sama-sama budaknya. Nah, kalau ingin jelas ada YouTube nomor 6, kemarin nonton. Nah, itu saya hanya mengulas tentang penggambarannya saja. Roma 7 sama juga penggambaran. Nah, penggambaran bagaimana kronologi, bagaimana rangkaian cerita kita benar-benar bisa bebas. Ini kan ada orang yang ngomong gini, mosok sih hanya percaya saja selamat, kayaknya too good to be true. Bener gak? Kita kalau pertama kali dengar ya, kamu itu hanya perlu percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah itu selamat, kamu masuk surga. Kok kayaknya too good to be true. Nah, hari ini kita belajar bagaimana yang kita kronologinya, lengkapnya jalan ceritanya, kita bisa diselamatkan. Nah, Roma 7 ayat yang pertama terus demikian. Saudara-saudaraku, semuanya sudah mengenal hukum. Jadi kalian tahu bahwa kekuasaan hukum atas seseorang berlaku selama orang itu masih hidup. Ada The Passion Translation tulisannya begini. Saya menulis kepada Anda, saudara-saudari terkasih, yang memahami hukum. Semua ini paham tentang hukum kan? Pasti paham tentang hukum semua kan? Ada KUHP, ada ada hukum perkawinan. Tahu hukum perkawinan? Paham tahu tentang hukum perkawinan? Hukum perkawinan tuh begini. Kalau satu orang sudah kawin sama satu orang, selama pasangan ini hidup, tetap terikat. Lepasnya kapan? Ketika salah satu meninggal, baru lepas. Kalau memaksakan diri lepas kawin dengan orang lain, itu namanya hukum perselingkuhan. Ya mungkin termasuk Pak Ahok sekarang hidup dalam perselingkuhan. Mungkin, saya tidak tahu. Tapi teorinya begitu. Hukum pernikahan hanya disetting sama Tuhan. Satu laki-laki, satu perempuan terikat seumur hidup. Sampai maut memisahkan. Hukum ini paham dulu ya. Paham. Nah, penggambaran ini dipakai. Dalam penggambaran ini dipakai sama Paulus. Yang kedua, seorang wanita yang bersuami, seumpamanya seorang wanita yang bersuami terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya masih hidup. Kalau suaminya mati, istri itu bebas dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya.
3, kalau wanita itu hidup dengan laki-laki lain pada waktu suaminya masih hidup, maka wanita itu dikatakan berzinah. Entah itu wanita, entah itu pria, sama aja hukumnya berzinah. Nakalan cuma wanita atau berzinah, maksud laki-laki enggak ya nakalan, sama-sama. Tetapi kalau suaminya atau istrinya meninggal, maka secara hukum wanita itu sudah bebas. Dan kalau ia kawin lagi dengan seorang laki-laki lain, maka ia tidak berzinah. Ya, nomor 4. Begitu juga halnya dengan kalian, saudara-saudaraku. Terhadap hukum agama Yahudi, kalian sudah mati. Karena kalian telah dipersatukan dengan tubuh Kristus dan menjadi kepunyaan Dia yang dihidupkan kembali dari kematian. Ia dihidupkan dari kematian supaya kita berguna bagi Allah dalam kehidupan kita. Nah, pasal 4 ini kalau kita baca, aku sudah baca BMIK tadi ya. Makanya kok jelas. Sorry, dalam BMIK kan jelas. Lebih jelas kan dalam BMIK. Terhadap hukum agama Yahudi, kalian sudah mati. Jadi gini, ketika detik di mana kita ngomong, aku percaya Tuhan Yesus. Terus kita dibaptis. Ya kan? Percaya Tuhan Yesus kan tandanya kita dibaptis. Dibaptis itu apa sih? Kita mati dan kita dikuburkan. Dulu pada waktu baptis yang baptis selam, tahu yang baptis selam kan? Dipegang kepalanya gini ya, terus dibaptiskan kan tidur begini. Bukan didelepno begini loh ya. Ada yang baptis didelepno begini. Tidak ada kan ya? Tapi gini, ini melambangkan kita sudah mati, tidur di peti mati gitu ya, sudah. Baptis melambangkan kita sudah mati. Sudah mati, sudah putus kontrak sama suami kita yang lama, yaitu hukum Taurat. Ulang. Ketika kita dibaptis, pendeta ngomong, kamu sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Blek, tidur. Detik itu juga kita sudah mati. Mati bagaimana? Bagi hukum dosa. Hukum yang sebelumnya mengikat kita. Paham ya? Hukum yang sebelumnya mengikat kita, kita sudah mati. Suami kita dulu hukum dosa. Suami kita hukum Taurat yang begitu menuntut. Setelah mati, terus diangkat lagi. Sama pendeta pasti diangkat lagi ya. Nggak mungkin didalam terus kan. Diangkat lagi, melambangkan kamu sudah dibangkitkan oleh Roh Kudus yang sama. Roh Kudus yang sama yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, membangkitkan kita juga. Sekarang kita orang merdeka. Setelah merdeka, kita dipertunangkan, kita dikawinkan, hukum ini menyatakan kita menikah lagi dengan Tuhan Yesus. Tapi ini penggambaran, bukan menikah beneran loh ya. Penggambaran. Kita juga tidak menikah beneran sama hukum dosa kan. Ini penggambaran. Nah setelah kita mati, kita dibangkitkan, kita menikah dengan hukum kasih karunia. Itu yang keempat. Yang kelima, tetap dari BMIK saya bacakan. Sebab dahulu kita hidup menurut sifat-sifat manusia. Pada waktu itu keinginan-keinginan yang berdosa timbul karena adanya hukum agama. Memegang peranan dalam diri kita sebab kita melakukan hal-hal yang mengakibatkan kematian. Nah, sebetulnya hukum Taurat ini bukan jahat. Tetapi karena tubuh kita tubuh dosa dan ada hukum Taurat, gara-gara hukum Taurat ngomong jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, manusia kalau ada tulisan jangan malah pengen ngelanggar. Ada yang enggak? Ada yang enggak? Tolong ya, pintu ini jangan dipegang. Tak jajali sih mesti gitu kan. Nah, hukum Taurat ya begitu. Jangan ya mengingini istri sesamamu. Mosok sih jangan tak jajali. Justru merangsang tubuh ini untuk melanggar. Itu ada di ayat berapa itu? Ada di ayat, saya kok lompat ya. Saya ada di ayat 8. Nah, ayat 8. Saya bacakan tetap dalam BMK. Melalui hukum agama, dosa mendapat kesempatan untuk menimbulkan segala macam keinginan tamak dalam hati saya. Sebab kalau hukum agama tidak ada, dosa pun mati. Ayat 7. Ayat 7 ayat 8. Saya bacakan dari ayat 7 ya.
Kalau begitu, apakah yang dapat saya katakan? Bahwa hukum agama Yahudi jahat? Tentu tidak. Bukan hukum yang jahat, tetapi hukum itu mengajar saya tentang dosa. Saya tidak akan tahu tamak itu apa kalau hukum agama tidak mengatakan jangan tamak. Melalui hukum agama, dosa mendapat kesempatan untuk menimbulkan segala macam keinginan yang tamak dalam hati saya. Sebab kalau hukum agama tidak ada, dosa pun mati. Karena saya tidak tahu apa itu tamak, berhubung dikasih tahu kamu jangan tamak, makin saya tamak. Bukan gara-gara hukum Tauratnya, hukum Taurat itu suci, hukum Taurat itu kudus. Tapi karena memang tubuh dosa ini loh, selalu tertarik sama yang jelek-jelek. Saya pernah memberikan perandaian. Jadi ada sebuah pohon, misalkan sebuah pohon ya. Minta tolong Ko Joni, nah, tampil di sini. Sini sebentar. Oh iya, sini sebentar. Ko Joni ini anggap sebuah pohon. Ini pohon kehidupan. Saya Adamnya. Pertama kali saya gandengan sama Ko Joni. Tahu pohon ya? Unsur-unsur makanan selalu dari bawah, dari akar. Akar yang punya siapa? Ko Joni. Saya ini hanya ranting. Ranting tidak punya akar sendiri. Yang punya akar Ko Joni. Nah, detik di mana Adam memutuskan, enggak, aku enggak mau sama gandeng sama Allah. Aku mau makan buah pengetahuan dan jahat. Aku mau terlepas dari Allah. Lepas. Sumber makanan tuh di situ. Saya lepas berarti nasib saya bagaimana? Lama kelamaan akan mati. Bukan langsung mati, lama kelamaan pasti akan mati. Yang ada unsur-unsur di dalam Allah ini, semua yang baik-baik ini berhenti mengalir ke saya. Karena yang baik-baik dalam tubuh Ko Joni ini berhenti mengalir ke saya, yang ada di saya itu apa? Jahat. Karena benih baiknya tidak mengalir kepada saya. Maka itu sejak manusia jatuh dalam dosa, yang ada dari keturunan Adam sampai ke bawah, tambah lama tambah jahat. Sampai puncaknya Tuhan ngomong, kejahatan manusia sudah stop. Kita reset. Air bah, blus, habis semua. Nuh sama keluarganya. Udah. Setelah Nuh sama keluarganya, terus bagaimana? Apa baik? Enggak, karena enggak gandengan. Jalur untuk kembali ke Allah sudah terputus. Nah, adanya Tuhan Yesus, dia menjadi jembatan. Nah, minta tolong satu lagi, Yung, ke sini. Nah, ini Tuhan Yesusnya, ini Allahnya. Nah, Tuhan Yesusnya gandengan sama Bapak, aku dan Bapak itu adalah satu. Nah, melalui Tuhan Yesus maksa gandeng saya. Melalui kematian di atas kayu salib itu tadi, aku mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku dibaptis. Bangun, saya dipaksa digandeng sama Tuhan. Dari situlah unsur-unsur kebaikan Allah mengalir dalam diri saya dan memampukan saya untuk berbuat sesuai dengan apa yang Allah mau. Terima kasih banyak. Silakan kembali ke alamnya. Kembali ke tempatnya. Belum di alam. Kembali ke tempatnya masing-masing. Itu yang berusaha digambarkan Paulus di sini. Dia menggambarkan sebagai hukum agama. Ketika hukum pernikahan itu saya mati, bangkit, saya kawin. Perumpamaan, saya kawin dengan Tuhan Yesus. Dari kawin itu tadi, unsur-unsur kebaikan Allah itu mulai mengalir ke kita. Tapi kita manusia ini punya kesempatan, punya peluang, punya keinginan untuk lepas dari Allah, punya, bisa loh. Setelah dibaptis, tetap bisa pingin berbuat dosa, tetap bisa. Aku digandeng sama Tuhan Yesus, tak lepas lah, gak enak lah. Enak dulu aku hidup dalam dosa. Tapi saya percaya satu hal, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Dia tidak akan pernah melepaskan saudara, dia selalu sabar menanti saudara, dia selalu bawa saudara kembali ke dalam pertobatannya. Karena itu sempat ada orang yang ngomong, kalau sudah ikut Tuhan Yesus itu ya nek sudah ngelanggar titik mesti ono ae halangane.
Pernah tahu itu ya? Saya juga pernah merasakan. Mesti ono caranya narik-narik, mesti ono itu apa namanya kesandung kayak apa, kayak ada aja jalan Allah untuk menarik kita kembali. Makanya istilah saya tadi, Tuhan Yesus memaksa menggandeng saudara. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-12 tulisannya begini. Ini dalam The Passion Translation, TPT, tulisannya begini. Jadi kita harus menyimpulkan bahwa masalahnya bukan pada hukum itu, bukan hukum Taurat itu. Karena hukum itu suci dan perintah-perintahnya itu benar demi kebaikan kita. Itu 12. Karena dari Allah. Yang jahat itu kita. Yang tidak punya unsur-unsur baik itu kita. Kenapa kita tidak punya unsur-unsur baik? Karena kita tidak gandeng sama Allah. Hanya Allah yang baik. Saya lupa ayatnya di mana. Jangan nyebut orang lain itu baik, hanya Allah saja yang baik. Sumber segala kebaikan itu Allah. Lepas dari sumber, lepas semuanya. Nah, tapi gara-gara ada hukum Taurat, tubuh kita yang dosa ini ditambah ada hukum Taurat, masalahnya tambah bejat. Hukum Tauratnya baik, dia melarang, kamu jangan ini, kamu jangan itu, dia mengarahkan kita kepada kebaikan. Karena di dalam diri kita itu unsur-unsurnya jahat semua, kita tahu yang baik, ora iso. Ora mungkin iso. Kenapa belum diinjek vitamin tadi loh? Kayak tubuh kita misalnya kekurangan vitamin C. Teorinya bener, kamu itu tambah asupan gizi vitamin C. Oh iya, piye carane? Vitamin C ini ora ono. Vitamin C hanya bisa didapatkan kalau kamu connect. Misal kita suruh minum vitamin C kan makan jeruk gitu ya. Jeruknya nggak ada. Dapat dari mana? Itulah penggambaran hukum Taurat dikasih, kamu harus minum vitamin C, tapi vitamin C ini enek. Pada waktu itu. Sekarang sudah jembatannya sudah ada. Kita sudah connect pada Tuhan. Karena itu di Roma 6 kemarin, kesempatan bertobat bukan kesempatan untuk berbuat dosa. Kenapa? Kamu sudah gandeng. Mosok sih pengen lepas lagi? Kamu tuh sudah punya unsur-unsur yang membawa kamu bisa berbuat baik, bisa sempurna di hadapan Allah, bisa melakukan perintah-perintah Allah, punya segala vitaminnya. Mosok sih sudah punya vitaminnya malah memutuskan untuk berbuat jahat? Roma 6 kemarin. Lanjut 14. Kita tahu PMK ya, kita tahu bahwa hukum agama Yahudi berasal dari Roh Allah. Tetapi saya ini manusia lemah. Saya sudah dijual untuk menjadi hamba dosa. Sebab saya sendiri tidak mengerti perbuatan saya. Hanya hal-hal yang saya ingin lakukan, itu tidak saya lakukan. Tetapi hal-hal yang saya benci, itu malah saya lakukan. Wes tahu yang baik yang mana. Nah, langsung jahat yang dilakukan. Kenapa? Tidak ada unsur baiknya. 16. Nah, kalau saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan saya, itu berarti saya mengakui bahwa hukum agama Yahudi itu baik. Kita semua mengakui hukum Taurat itu baik. Tapi kita tidak mampu melakukan. 17. Jadi bukan lagi saya sebenarnya yang melakukan itu, melainkan dosa yang menguasai saya. Saya tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang baik dalam diri saya, yaitu di dalam tabiat saya sebagai manusia. Sebab ada keinginan pada saya untuk berbuat baik, tetapi saya tidak sanggup menjalankannya. Saya tidak melakukan yang baik yang saya ingin lakukan. Sebaliknya, saya melakukan hal-hal yang jahat yang saya tidak mau lakukan. Kalau saya melakukan hal-hal yang saya tidak mau lakukan, itu berarti bukanlah saya yang melakukan hal ini, melainkan dosa yang menguasai saya. Kenapa saya itu tetap berbuat dosa? Kenapa saya pengen lepas nggak bisa? Karena memang unsur baik di dalam diri saya nggak ada. Kalau mau ada, connect. Tuhan Yesus sudah jadi jembatan. Ayat berapa sekarang? 21. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa hukum ini memegang peranan, yaitu bahwa kalau saya mau melakukan yang baik, maka hanya yang jahat saja yang timbul pada saya. Batin saya suka pada hukum Allah.
Ya, semua orang pasti ngomong ya, hukum Taurat itu bagus. Semua ngomong jangan mencuri itu bagus. Semua ngomong jangan membunuh itu bagus. Tapi ya tetap mencuri kita. Batin saya suka akan hukum Allah, tetapi saya sadar bahwa dalam diri saya ada pula hukum lain yang memegang peranan, yaitu hukum yang berlawanan dengan hukum yang diakui oleh akal budi saya. Itu sebabnya saya terikat pada hukum dosa yang memegang peranan dalam diri saya. Nah, begini keadaan saya. Saya mentaati hukum Allah dengan akal budi saya, tetapi dengan tabiat manusia saya takluk kepada dosa. Alangkah celakanya saya ini. Siapakah yang menyelamatkan saya dari badan ini dan membawa saya kepada kematian? Bersyukur kepada Allah, Ia mau menyelamatkan saya melalui Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus Kristus. Nah, sekarang ikut mati bersama Kristus itu gimana sih? Prosesnya itu gimana sih? Mati bersama Kristus itu adalah suatu rangkaian. Dimulai dari percaya, dibaptis, mati dikubur, kemudian dibangkitkan oleh Roh Kudus, dan setelah itu hidup dituntun oleh Roh Kudus. Kalau hidup menurut tuntunan Roh Kudus, hidup oleh Roh itu bagaimana? Datang 2 minggu lagi. Coach Johnson yang akan sharing. Kos 08. Minggu depan sharing-sharing, 2 minggu lagi kita ketemu lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matikan.